Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang damai, yang tenang, penuh inspirasi untuk bisa memberikan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, tadi pagi gimana? Sudah sholat tahajud? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman menjaga tahajud dan akan mendatangkan banyak inspirasi untuk kebaikan teman-teman dan orang-orang di sekitar teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas ya, masih Law of Attraction series. Kita akan bahas beberapa pakar yang berkaitan dengan teori ini, Law of Attraction. Kali ini kita akan bahas dari Bob Proctor. Jadi Bob Proctor itu mengatakan pikiran menjadi sesuatu. Jika Anda melihatnya dalam pikiran Anda akan memegangnya di tangan Anda. Luar biasa. Pikiran menjadi sesuatu. Jika Anda melihatnya dalam pikiran Anda akan memegangnya di tangan Anda. Ini salah satu teknik Law of Attraction kita memvisualkan ya, visualisasi. Jadi kita perlu belajar visualisasi, kita perlu belajar bagaimana kita itu akan ke depannya kita tuh kayak apa. Jadi, ini luar biasa sekali nih. Ini adalah kalimat yang bisa menggetarkan kehidupan pribadi kita nih. Jadi ini perlu kita latih nih teman-teman sekalian. Jadi kita perlu belajar memvisualkan. Karena manusia itu makhluk visual teman-teman sekalian. Makanya banyak teknik yang digunakan. Misalnya teman-teman membuat ngeprint kan. Kalau teman-teman pengen rumah baru besar, maka teman-teman print, kemudian teman-teman lihat itu. Ditaruh di dekat kamar atau di mana, kemudian teman-teman lihat. Kemudian teman-teman selalu mengafirmasi, membayangkan, saya ada di kondisi itu, saya ada di kondisi itu. Jadi, itu nanti akan menarik ya, menarik hal-hal, ini luar biasa, ini nanti teman-teman akan, kok terjadi? Kok nanti bagaimana caranya itu terjadi? Jadi, ini perlu kita praktekkan ya, ini benar-benar kita praktekkan sih. Ini benar-benar luar biasa. Jadi, banyak sekali yang sudah mempraktekkan betapa teknik visualisasi ini akan membuat bukan hanya visual dalam pikiran kita, tapi juga menjadi motivasi setiap hari karena kita afirmasi ya, kita afirmasi terus setiap hari apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, kita doakan, kita berkomunikasi dengan diri kita berkomunikasi dengan Allah, akhirnya kita juga berkomunikasi dengan orang lain, itu semuanya itu akan satu ritme dengan harapan doa kita. Akan satu ritme dengan keinginan-keinginan kita. Jadi perlu sekali untuk kita tanamkan ya dalam pikiran kita tanamkan dalam benak kita, itu seperti apa yang kita harapkan itu betul-betul ya kalau misalkan kita bahasanya kita bisa minta mungkin teman kita membuatkan desain sesuatu dan sebagainya itu. Kemudian agar memudahkan membayangkan kita itu betul-betul ada dalam pikiran kita. Pikiran kita itu luar biasa sekali kalau mendapatkan asupan nutrisi motivasi seperti itu adalah makanan yang amat sangat mahal ya untuk pikiran kita, amat sangat bergizi. Karena visualisasi itu makanan nutrisi yang sangat bergizi. Ingat teman-teman, salah satu tujuan dari konten-konten ini di channel ini itu adalah kita ingin betul-betul menjadi konten yang nutrisi yang lezat untuk pikiran kita, nutrisi yang lezat untuk mental kita, untuk otak kita, untuk motivasi kita. Nah, itu yang coba terus ya kita perbaiki, kita cari resep, kita buat resep masakan ya berarti ya, masakan yang enak, yang lezat bergizi. Karena setiap kita tuh membutuhkan nutrisi itu teman-teman sekalian. Kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan frekuensi yang positif, kalau kita hanya sekedar mengalir, kita menikmati konten-konten yang barangkali juga tidak terlalu bermanfaat untuk pikiran kita, untuk perkembangan kita, maka ya kita akan stuck
di saat orang lain barangkali sudah melaju lebih kencang. Atau sebaliknya, di saat orang lain tuh justru tidak tahu harus ngapain, kan juga kasihan juga teman-teman sekalian. Padahal ini kan dunia sosial media itu kan sebagiannya itu kan ilusi, sebagiannya itu tidak nyata. Nah, ini yang juga kita ingin ubah ya, sebenarnya bukan kita ingin ubah, tapi kita ingin mewarnai bahwa sosial media itu ke depan itu akan semakin dekat dengan dunia nyata kita. Dunia digital itu akan semakin dekat dengan dunia nyata kita, sehingga apa-apa yang terjadi di dunia digital itu bisa berakibat di dunia nyata kita. Nah, ini kan sebenarnya sudah banyak terjadi. Ada penyebaran konten yang tipuan atau mungkin apa di dunia digital, ada penipuan dan sebagainya. Tapi dampaknya di dunia nyata itu kan sangat banyak terjadi. Mestinya sebaiknya kita mulai belajar ke arah sana. Sehingga nanti dunia nyata dan dunia digital itu akan semakin beriringan. Kita semua semakin dewasa dengan adanya dunia ini. Karena ini dunia tambahan teman-teman sekalian. Dunia digital ini dunia tambahan. Yang sebelumnya nggak pernah ada nih. Dunia digital itu nggak pernah ada. Tapi sekarang ini ada. Oke, itu adalah kata Bob Proctor. Yang kedua dari Rhonda Byrne lagi. Wah, Rhonda Byrne ini produktif ya. Beliau mengatakan, kekuatanmu ada pada pikiranmu. Jadi, tetaplah terjaga. Dengan kata lain, ingatlah untuk mengingat. Waduh, keren nih. Ingatlah untuk mengingat. Jadi kekuatan kita itu ada di pikiran. Kekuatan kita itu ada di pikiran dan upayakan tetap terjaga. Tetaplah melek gitu ya. Jangan tidur. Pikiran kita itu jangan tidur. Jangan tidak sadar. Pikiran kita itu jaga untuk tetap terjaga. Nah, bahasa yang lain, ingatlah untuk tetap mengingat. Nah, gitu. Jadi kita sebisa mungkin tetap ingat ya, tetap mengingat. Nah, ini juga saya jadi kita bisa membahas kalau dalam Islam itu kan ada namanya zikir ya. Zikir itu artinya juga mengingat. Ya kan? Zikir, zikrullah, mengingat Allah. Nah, ini juga penting sekali kita punya pikiran untuk kita juga mengingat. Kita tuh jangan itu ngapain, kita tuh mau ngapain, kita ngerjain apa, kita menghindari apa, kita mengerjakan apa, kita tujuannya apa, kita itu punya doa apa saja. Itu penting sekali. Ingatlah untuk tetap mengingat. Ingatlah untuk terus mengingat. Karena manusia ini, fitrah ini sudah fitrah. Manusia itu lupa. Manusia itu mudah sekali lupa. Baru dibilangin sekarang, nanti setengah jam lagi udah lupa. Baru dibilangin sekarang, besok ini sudah lupa. Sudah sangat semangat hari ini. Nanti minggu depan itu udah kehilangan energinya itu. Nah, itu kan pentingnya kita punya akses terhadap konten-konten yang positif itu ya seperti ini. Bahwa kita itu harus meyakini bahwa kita itu makhluk yang mudah lupa, makhluk yang mudah lupa. Sehingga kita perlu mengingat, ingatlah untuk tetap mengingat. Nah, kata Rhonda Byrne kayak gitu. Karena kekuatan kita itu ada di pikiran. Jadi tetap sadar, tetap terjaga. Jangan mudah lupa. Karena apa? Ingatlah untuk tetap mengingat. Wah, ini keren nih bahasanya Rhonda Byrne. Oke. Ini agak panjang dari Muhammad Ali, quotes-nya terkait dengan law of attraction ya. Beliau mengatakan, mustahil hanyalah sebuah kata besar yang dilontarkan oleh orang-orang kecil yang merasa lebih mudah untuk hidup di dunia yang telah diberikan kepada mereka daripada mengeksplorasi kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Mustahil bukan sebuah fakta, itu sebuah opini. Ketidakmungkinan bukanlah sebuah deklarasi. Ini sebuah tantangan. Ketidakmungkinan itu potensi. Ketidakmungkinan bersifat sementara. Kemustahilan itu tidak ada. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya bisa saya jadikan konten sendiri sih, satu sendiri sih untuk kata Muhammad Ali ini. Jadi nggak mungkin itu tuh nggak ada. Nah itu mustahil itu nggak ada yang mustahil. Luar biasa. Nah, kalau ini nanti arahnya ke keyakinan nih teman-teman sekalian. Muhammad Ali ini luar biasa. Beliau itu adalah tokoh
di dunia olahraga tinju, tapi beliau juga menjadi inspirasi untuk gerakan sosial juga, bahkan gerakan politik juga. Beliau menginspirasi, bermanfaat bagi banyak sekali orang. Nah, beliau mengatakan hal yang luar biasa. Kemustahilan itu tidak ada. Setelah beliau menjalani kehidupan yang luar biasa, dari kemilaunya, dari sorot dunia, dari exposure dunia. Bukan hanya exposure negaranya ya, Muhammad Ali itu exposure dari seluruh dunia. Dan beliau mengatakan kemustahilan itu tidak ada. Wih, luar biasa sekali. Ayo teman-teman yang kita semua yang masih ada ragu-ragu, kita sapu, kita bersihkan itu ragu-ragu. Karena apa? Karena kemustahilan itu nggak ada. Nggak ada yang mustahil teman-teman sekalian. Nggak ada yang mustahil. Ini tentang keimanan, ini tentang keyakinan. Ini penting sekali. Ini basic sekali dan luar biasa ini. Kalau kita bisa menyentuh ini, saklar ini, luar biasa energi kita. Luar biasa kehidupan kita. Luar biasa frekuensi positif yang dihadirkan dari dalam diri kita. Ini luar biasa. Oke, semoga nanti malam kita semua bisa bersama-sama sholat tahajud ya. Kita berkomunikasi dengan Allah. Ini keren sekali. Alhamdulillahirabbil alamin.